Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu analisa SWOT perusahaan second store kami. Perkenalkan, nama saya Haikal Arfiansyah dan rekan sekelompok saya yaitu Raffi dan Richard. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang strength atau kelebihan dari perusahaan second store kami. Yang pertama, sangat banyak produk yang tersedia di perusahaan second store kami, seperti sepatu dalam kategori sport, casual, daily, dan lain-lain. Yang kedua, SEO friendly, mudah ditemukan di search engine. Jadi, second store ini sangat mudah ketika kita cari menggunakan search engine seperti Google dan beberapa search engine lainnya. Yang ketiga, web sangat responsif, user-friendly, menarik, dan space untuk iklan tersusun rapi. Jadi ketika kita mengklik pilihan-pilihan yang ada di web itu sangat responsif ataupun cepat, alias minim lag. Kemudian user-friendly jadi tampilan web ini sangat mudah untuk digunakan dan mudah dimengerti. Menarik tampilannya dan juga space untuk iklannya tersusun rapi sehingga tidak menutupi menu-menu yang ada pada web kami. Yang keempat, adanya voucher khusus kepada pelanggan atau memberikan gratis biaya kirim yang dipesan. Jadi pada web kami ada banyak promo-promo seperti voucher khusus kepada pelanggan. Lalu kami juga memberikan beberapa promo seperti gratis biaya kirim barang yang dipesan oleh pelanggan. Yang kelima, transaksi juga dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Dan yang terakhir, produk yang ada di toko kami dijamin original atau asli, bukan produk palsu atau tiruan. Berikutnya saya akan menjelaskan ke bagian weakness atau kelemahan yang ada pada second store kami. Yang pertama, barang tidak bisa dipegang secara langsung, mengingat kami menggunakan penjualan berbasis online, yang mana barang tersebut dijual melalui web kami, sehingga pembeli tidak dapat memegang secara langsung barang yang ingin dibeli oleh pembeli tersebut. Yang kedua, masih banyak orang yang belum percaya dengan e-commerce, karena banyak kasus-kasus juga yang sering terjadi tentang e-commerce, mulai dari penipuan dan kasus-kasus lainnya. Namun di perusahaan kami sudah mengatasinya dan membuat sistemnya agar tidak ada trust issue seperti itu. Yang ketiga, harus menunggu pengiriman barang untuk sampai kepada pelanggan. Karena kami menggunakan sistem penjualan online yang mana sistemnya pelanggan memesan lalu kami memproses dan mengirim barangnya. Oleh karena itu pelanggan harus menunggu barang dikirim hingga sampai kepada tangan pelanggan. Tidak instan seperti ketika kita membeli di toko offline. Berikutnya ada opportunity atau peluang. Banyaknya mayoritas masyarakat Indonesia sekarang sudah beralih ke era digital yang memungkinkan akan menjadi keuntungan e-commerce. Karena pada zaman digital ini masyarakat sudah banyak yang menggunakan smartphone ataupun komputer, sehingga penjualan melalui online atau e-commerce lebih sangat efisien dan tentu juga menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. Yang kedua, harga yang disediakan oleh e-commerce relatif lebih murah. Seperti kita bisa lihat pada e-commerce manapun, biasanya harganya lebih murah daripada kita beli langsung di toko. Yang ketiga, dapat membuka peluang bagi reseller untuk mendapatkan harga yang tentunya lebih murah. Sehingga apabila ada orang yang ingin menjadi reseller di toko kami, orang tersebut mendapatkan harga lebih murah daripada orang tersebut membeli barangnya langsung di toko offline. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Richard. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Richard Wiradinata
Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari perusahaan second store yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan di bagian threat atau ancaman. Yang pertama, analisis kami yaitu semakin banyaknya muncul pesaing yang menyediakan layanan yang sama. Di era ini persaingan antara e-commerce dan e-commerce lainnya sangat banyak ya, jadi di sini semakin munculnya pesaing akan semakin memberatkan kita. Nah, di sini dikhawatirkan adanya pembuatan website palsu, yang maksudnya mengatasnamakan nama second store di sini, lalu menduplikasi tampilannya seperti perusahaan second store. Oke, yang ketiga adalah persaingan harga dengan para kompetitor. Yang keempat, tidak adanya jaminan bahwa transaksi e-commerce terbebas dari upaya perusakan atau pemanipulasian data, dan tentu akan berdampak pada perkembangan aktivitas ekonomi. Lalu di sini untuk strategi SO-nya, strength dan opportunity, yang pertama, kami melakukan lebih banyak promosi dan edukasi terhadap layanan e-commerce yang lebih menguntungkan untuk masyarakat, yang diambil dari strategi nomor 1 dan opportunity nomor 1. Yang kedua, dengan meningkatkan optimasi SEO di mesin pencarian Google, maka akan meningkatkan peluang agar mayoritas dapat beralih ke e-commerce, yang diambil dari strength nomor 2 dan opportunity nomor 1. Ketiga, menarik perhatian pelanggan untuk membeli barang secara online dengan tampilan yang mudah digunakan dan dimengerti oleh pelanggan. Nah, di sini tambah oleh pelanggan, yang diambil dari strength nomor 3 dan opportunity nomor 1. Lalu yang keempat, menguntungkan pelanggan dengan harga yang relatif lebih murah dan produk yang original serta memiliki pengiriman yang bebas biaya, yang diambil dari strength nomor 4, 5, 6 dan opportunity nomor 2. Yang kelima, tidak menutup kemungkinan untuk membuka peluang bagi para reseller, yang diambil dari strength nomor 4, 5, 6 dan opportunity nomor 3. Lalu kita lanjut ke strategi WO, weakness dan opportunity. Dengan mengupload kualitas foto barang tersebut secara real dan deskripsi produk yang baik akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang diambil dari weakness 1 dan nomor 2, lalu opportunity nomor 1. Yang kedua, e-commerce menyediakan berbagai penawaran menarik untuk para pelanggannya. Namun pelanggan dapat menentukan sendiri jenis pengiriman sesuai estimasi yang sudah ditentukan. Ada di weakness nomor 3 dan opportunity nomor 2 dan 3. Dapat meningkatkan upaya penjualan dengan masuknya reseller baru terhadap produk kami. Ada di weakness nomor 1 dan opportunity nomor 2 dan 3. Oke, di sini adalah penjelasan dari trade, strategi SO dan strategi WO. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 1119013. Saya akan melanjutkan presentasi dari Richard. Saya akan membawakan materi tentang strategi ST dan strategi PT. Strategi ST yaitu strategi perpaduan antara strike dan trade. Yang pertama, strategi yang kita ambil dari poin strike 1, 2, 3 dan trade 1. Apa itu strike 1 sampai 3? Yaitu sangat banyak produk yang tersedia. Yang kedua, SEO friendly, mudah ditemukan di search engine. Yang ketiga, web sangat responsif, user friendly, menarik dan space untuk iklan tersusun rapi. Dan untuk trade, poin pertama, semakin banyak muncul pesaing yang menyediakan layanan yang sama. Dari maka itu kita mengambil strategi ST-nya dengan membuat inovasi terhadap produk. Layanan diyakinkan akan dapat membuat hubungan baik relasi terhadap pelanggan. Selanjutnya, membuat edukasi terhadap pelanggan
bahwa kami tidak pernah menerima meminta informasi mengenai saldo, PIN, password akun apabila ada hal tersebut yang mengatasnamakan pihak kami, sudah pastikan itu penipuan. Ini kita ambil dari poin stretch 2, 3, dan thread 2, yaitu CEO friendly, mudah ditemukan di search engine, web sangat responsif, user friendly, menarik, dan space untuk iklan tersusun dengan rapi. Dan thread 2 itu dikhawatirkan adanya pembuatan website palsu. Dan strategi selanjutnya yaitu nomor 3, dengan meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan, maka kemungkinan besar pelanggan tidak akan beralih kepada kompetitor. Ya, kita ambil dari poin strike 4, 5, 6 dan thread 3, yaitu 4, 5, 6, adanya voucher khusus kepada pelanggan dan memberikan gratis biaya kirim barang yang dipesan. Yang kelima, transaksi dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Yang keenam, produk dijamin original. Dan thread nomor 3, persaingan harga dengan para kompetitor. Yang keempat, kita ambil dari thread 3 dan thread 4. 3 itu web sangat responsif, user friendly, menarik, dan space untuk iklan tersusun rapi. Sedangkan yang T4 itu tidak adanya jaminan bahwa transaksi e-commerce terbebas dari upaya perusakan atau manipulasian data dan tentu akan berdampak pada perkembangannya aktivitas ekonomi. Dengan itu, kita mengambil strategi ST-nya dengan membuat backup sistem dan meningkatkan keamanan patch jaringan secara berkala akan membuat e-commerce aman dan dari pencurian data atau perusakan. Selanjutnya, strategi WT. Apa itu strategi WT? Strategi perpaduan antara weakness dan threat atau jalan tengahnya. Nah, poin pertama kita ambil dari W1, 2, 3 dan threat 1 dan 3. Weakness 1, 2, 3. Dari barang tidak bisa dipegang secara langsung. Masih banyak orang yang belum percaya dengan e-commerce, harus menunggu perkiriman barang untuk sampai kepada pelanggan. Untuk T1 dan 3-nya semakin banyak muncul persaingan yang menyediakan layanan yang sama. Dan yang ketiga, persaingan harga dengan para kompetitor. Yang poin yang kedua, kita merekrut orang yang berkompeten dan dalam meningkatkan kualitas dari keamanan e-commerce. Kita ambil dari weakness number 2, threat number 2 and 4. Masih banyak orang yang belum percaya dengan e-commerce, dan poin yang threat, dikhawatirkan adanya pembuatan website palsu dan tidak adanya jaminan bahwa e-commerce terbebas dari upaya perusakan, pemanipulasian data, dan tentu akan berdampak pada perkembangan aktivitas ekonomi. Ya, sekian dari kelompok kami tentang analisa SWOT perusahaan second store. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.